ingin mengulas terlebih dahulu PT TBS Energi Utama Tbk atau Toba yang kemarin mengalami kenaikan signifikan 17,4% pemirsa, di mana informasinya kami rangkum dalam emiten update berikut ini. Di antaranya ada divestasi 4 ruas jalan tol Waskita Karya atau WSKT pemirsa yang mundur tahun depan. Selanjutnya dari emiten update ada saham PT GMF Aero Asia Tbk atau GMFI naik tajam hampir 31% pada perdagangan di Selasa kemarin 1 Desember. Selanjutnya pemirsa ada saham PT TBS Energi Utama Tbk Toba, ini adalah milik dari Luhut Panjaitan, masuk daftar top gainers, naik 17% pada Selasa 1 Desember 2020 atau kemarin gitu ya. Dan yang akan menjadi kami himpun dalam data secara fundamental pemirsa yang menjadi highlight kami dari emiten update ini adalah PT TBS atau Toba, di mana kinerja Selasa 17,4% kenaikannya di posisi 580, year to date-nya naik 62%, pernya 7,9 kali, net profit-nya 29,51 juta dolar Amerika Serikat, market cap-nya 4,67 triliun rupiah. Kembali kita berbincang bersama dengan Pak Nafan untuk mengulas emiten update ini. Pak Nafan, kita ke yang menjadi highlight kami terlebih dahulu ya, PT TBS Energi Utama Tbk, karena kinerja year to date-nya ini di tengah banyaknya emiten-emiten yang justru minus, dia justru positif 62%. Dan emiten ini kan adalah emiten yang sempat berganti nama begitu ya di tahun 2020. Iya betul. Bagaimana analisis Anda? Ya memang kalau kita melihat dari gejala pergantian nama Toba ini sendiri, ini kan menjadi TBS Energi Utama, gitu. Berarti ini otomatis dia bergerak di bidang, perusahaan bergerak di bidang penjualan batu bara, misalkan, gitu ya. Sama kalau utama ke ekspor luar negeri, begitu. Jadi otomatis kalau kita melihat dari sentimen daripada penguatan Toba pada hari ini memang sangat signifikan, karena sebelumnya kan Toba kan lebih cenderung stagnan ya, begitu ya, tidak begitu liquid, begitu ya. Tapi ini terjadi penguatan karena juga lantaran kalau menurut saya selain dari adanya sentimen positif daripada membaiknya demand di sektor batu bara ya, terutama dalam hal peningkatan potensi terjadi peningkatan ekspor batu bara Indonesia ke luar negeri, begitu, karena kebutuhan misalnya di Tiongkok pun juga meningkat dengan batu bara dalam hal memenuhi kebutuhan energi selama musim dingin, begitu ya. Lagi pula juga kalau kita melihat dari sisi valuasi seperti yang Mbak bisa katakan, itu PR di kisaran angka 7,9 kali, itu pun juga sebenarnya cukup menarik begitu ya bagi para pelaku pasar untuk mencermati daripada pergerakan harga saham Toba, sehingga juga dimanfaatkan oleh sentimen dari kenaikan harga batu bara akibat dari demand positif. Ini membuat harga batu bara Toba maksud saya itu pun juga mengalami lonjakan yang sangat signifikan, begitu saya akui. Baik, nah apakah Pak Nafan merekomendasikan emiten Toba ini? Toba ini pemirsa adalah emiten yang tadinya bernama Toba Bara Sejahtera, kemudian di tahun 2020 ini berganti nama menjadi TBS Energi Utama Tbk, tapi kodenya tetap Toba gitu ya. Direkomendasikan tidak Pak Nafan? Karena Anda katakan tadi pernya cukup menarik. Iya, memang saya akui secara fundamental PR menarik ya, tapi kalau saya sebagai market practice ya dari technical itu sendiri, saya melihat lonjakan daripada pergerakan harga saham Toba secara signifikan, tapi sebelumnya pergerakan harga sahamnya tidak liquid, ini malah nanti kalau misalkan jika saya pikirkan nih, jika Toba ini belum mengeluarkan aksi korporasi yang berkelanjutan, mungkin juga terkait dengan pemberitaan yang berkaitan dengan kinerja perusahaan ke depan, gitu ya. Maka dari itu juga pergerakan harga saham Toba akan kembali tidak liquid lagi dari kenaikan yang sangat signifikan, karena ini kan sudah terjadi dua periode atau 2 hari penguatan yang sangat signifikan bagi Toba, begitu ya. Jadi rekomendasi saya tetap hold begitu untuk Toba. Hold terlebih dahulu untuk Toba, artinya tidak membeli begitu ya? Oke. Bagi yang sudah memiliki, kira-kira analisis dari Pak Nafan, resistennya dan supportnya di posisi berapa? Iya, sebenarnya untuk level resistensinya saya sudah mencermati ya, itu pas berarti di level 600 ya untuk level resistensi. Jadi ini sudah ini perkiraan sudah ini ya mencapai puncaknya begitu. Jadi otomatis saya pikir bagi para pelaku pasar bisa memanfaatkan untuk melakukan aksi profit taking begitu ya bagi yang sudah punya, sementara bagi yang belum punya lebih baik hold begitu ya. Baik. Walaupun mencermati emiten-emiten batu bara yang bisa rajin bayar dividen begitu ya. Oke, supportnya di berapa Pak Nafan? Oke, di sini untuk level supportnya saya tetapkan di level
yang paling jauh ya di level 500 ya. Oke. Sementara kalau untuk support terdekat level 520 berdasarkan dari upper band of Bollinger Band. Baik. 520 sampai 500 adalah support, resisten di 600 sudah terbatas. Di hold saja untuk Toba pemirsa. Dan pre-opening pada pagi hari ini pemirsa sekitar 3 menit menjelang pembukaan perdagangan IHSG naik 0,53%. Kita ulas usai jeda pariwara berikut.